Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, jumpa lagi di channel Yusuf Ahmada. Masih di video seri pembahasan soal-soal PAS Fisika kelas 12 semester 1. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 25. Kali ini berkaitan dengan materi induksi elektromagnetik. Kawat AB sepanjang 50 cm digerakkan dalam medan magnet homogen B sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 Tesla dengan kecepatan 4 meter per sekon, sehingga arus mengalir dari A ke B. Jika hambatan rangkaian 5 ohm, gaya Loren yang bekerja pada kawat adalah, jadi di sini diketahui pertama, kawat AB sepanjang 50 cm atau L-nya panjangnya 50 cm atau 0,5 meter digerakkan dalam medan magnet homogen B sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 Tesla dengan kecepatan atau V 4 meter per sekon sehingga arus mengalir dari A ke B. Jika hambatan pada rangkaian atau R-nya 5 ohm, maka besar gaya Lorennya itu berapa? Nah, untuk mengerjakan soal ini, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mencari nilai arusnya terlebih dahulu. Tapi sebelum mencari arus, kita harus nyari yang namanya GGL induksi terlebih dahulu. Dimana GGL induksinya bisa kita cari menggunakan persamaan E sama dengan BLV, belief, gitu kan? Sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2 dikali 0,5 kali 4. Berarti sama dengan berapa nih? 2 kali 0,5 itu kan 1 kali 4 berarti 4 kali 10 pangkat min 2 gitu. Kemudian satuannya volt. Nah, kemudian nilai arusnya, ini arus induksinya, arus induksi atau I-nya bisa kita gunakan persamaan I sama dengan E per R. Berarti nilainya 4 kali 10 pangkat min 2 dibagi 5. Itu boleh mau dihitung silakan, enggak juga nggak apa-apa. Misalnya ini dihitung 4 per 5 berarti kan 0,8 kali 10 pangkat min 2 berarti 8 kali 10 pangkat min 3 ampere. Nah, baru kita bisa nyari nilai gaya Lorennya atau F-nya. F sama dengan BIL, F-bil sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 dikali arusnya 8 kali 10 pangkat min 3 dikali 0,5 kali 2 kan 1, berarti tinggal 8 kali 10 pangkat min 5 Newton. Nah, jawabannya yang C atau yang D? Nah, kita tentukan dulu arahnya. Di sini arah arusnya dia ke atas. Nih, arah arusnya ke atas, kemudian arah medan magnetnya atau arah B-nya di sini disimbolkan dengan tanda titik, artinya dia keluar bidang. Kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan, ibu jarinya ke atas, kemudian 4 jari tangan kita diarahkan keluar layar atau menuju ke muka kita. Nah, berarti arah gaya Lorennya atau arah telapak tangan kita arahnya kemana? Ya, telapak tangan kita menghadap ke kanan. Itu menunjukkan arah gaya Lorennya. Jadi nilai gaya Lorennya adalah 8 kali 10 pangkat min 5 arahnya ke kanan gitu. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 26. Ada gambar di samping batang AB panjangnya 25 cm dan hambatan R sama dengan 0,1 ohm. Kawat AB digerakkan ke kanan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Apabila induksi magnet B sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 Tesla, maka arus dan GGL induksi yang timbul di kawat AB adalah berapa? Nah, ini tipenya hampir sama dengan yang soal sebelumnya. Di sini untuk mencari GGL induksinya kita bisa menggunakan persamaan E sama dengan BLV, belief gitu. Berarti nilainya sama dan berapa nih? Jadi di sini udah diketahui panjangnya L-nya 25 cm atau 0,25 meter, R-nya 0,1 ohm. Kemudian di sini kecepatannya 4 meter per sekon dan B-nya 2 kali 10 pangkat min 3. Jadi E sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 dikali L-nya 0,25 dikali V-nya 4. Sama dengan berapa nih? Nah, 0,25 kali 4 itu kan 1. Berarti tinggal 2 kali 10 pangkat min 3 volt. Itu untuk GGL induksinya. Kemudian arusnya sama dengan E per R. Jadi sama dengan berapa?
2 kali 10 pangkat min 3 dibagi R-nya itu kan 0,1 ya kan. 0,1 itu kan sama aja 10 pangkat min 1. Berarti tinggal 2 kali 10 pangkat min 2 itu ampere. Jadi jawabannya adalah arusnya 2 kali 10 pangkat min 2 dan GGL induksinya 2 kali 10 pangkat min 3 volt atau yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 27. Sebuah magnet batang digerakkan menjauhi kumparan yang terdiri atas 600 lilitan. Fluks magnetik yang memotong berkurang dari 9 kali 10 pangkat min 5 Weber menjadi 4 kali 10 pangkat min 5 Weber dalam selang waktu 0,015 sekon. Besar GGL induksi yang terjadi antara kedua ujung kumparan adalah berapa? Nah, soal ini itu berkaitan dengan hukum Faraday, di mana di sini diketahui jumlah lilitannya adalah 600 lilitan, kemudian fluksnya itu berkurang. Ini fluks satunya 9 kali 10 pangkat min 5, kemudian ini fluks 2-nya 4 kali 10 pangkat min 5 dalam selang waktu atau delta T-nya 0,015 sekon. Maka GGL induksinya sama dengan berapa? Nah, ini kita bisa menggunakan hukum Faraday di mana E sama dengan min N delta flux per delta T. Tahu berarti sama dengan minus 600 dikali delta fluxnya berarti flux 2 min flux 1 atau 4 kali 10 pangkat min 5 dikurangi 9 kali 10 pangkat min 5 Weber dibagi delta T-nya 0,015 kan sama aja 15 dikali 10 pangkat min 3 ya kan. Jadinya min 600 dikali minus 5 kali 10 pangkat min 5 per 15 dikali 10 pangkat min 3. Ini 60 sama 15 nya boleh kita bagi kan masih 4 kali 5 ini negatif kali negatif kan positif. 4 kali 5 kan 20. Ini masih nolnya masih 1 berarti 200 kali 10 pangkat min 2 atau sama dengan 2 volt gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Itu gampang kan? Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 28. Sebuah kumparan atau solenoid mempunyai induktansi 500 mH. Jika dalam kumparan itu terjadi perubahan arus listrik dari 1 mA menjadi 0,4 mA, besar GGL induksi diri yang dibangkitkan dalam waktu 0,01 detik secara beraturan adalah. Nah, jadi di sini diketahui induktansi diri dari kumparannya atau L-nya adalah 500 mH atau 0,5 Henry itu kan. Nah, jika dalam kumparan itu terjadi perubahan arus listrik dari 1 mA ini I1 menjadi 0,4 atau ini I2 nya, besar GGL induksi diri yang dibangkitkan dalam selang waktu delta T nya 0,01 detik adalah berapa? Nah, kita bisa menggunakan hukum Henry untuk mengerjakan soal ini, di mana besar GGL induksinya itu dirumuskan E sama dengan min L delta I per delta T. Jadi nilainya sama dengan min 0,5 dikali delta I nya berarti kan itu I2 min I1 ya kan. 0,4 dikurangi 1, 0,4 nih itu masih mili ya, berarti dikali 10 pangkat min 3 ampere dikurangi 1 kali 10 pangkat min 3 ampere dibagi selang waktunya 1 detik 0,01 detik atau 10 pangkat min 2 detik. Berarti sama dengan min 0,5 dikali min 0,6 kali 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 2. Itu sama dengan min kali min kan jadi positif. 0,5 dikali 0,6. Berarti berapa nih? 0,30 ya. 0,30. Ini dikali 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 2 kan masih 10 pangkat min 1. Berarti sama dengan berapa? 0,30 dikali 10 pangkat min 1. Berarti jadinya 0,03 volt gitu.
Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu. Gampang kan? Next soal berikutnya nomor 29. Sebuah generator memiliki luas bidang kumparan 50 cm persegi dengan 2000 lilitan. Induksi magnet yang timbul sebesar 0,2 Weber per meter persegi. Apabila pada ujung-ujung kumparan kawat timbul GGL induksi maksimum sebesar 20 volt, maka kecepatan sudut putaran generator adalah berapa? Nah, jadi di sini generatornya dia memiliki luas bidang kumparan atau A itu sebesar 50 cm persegi atau 50 kali 10 pangkat min 6 meter persegi dengan jumlah lilitan atau N-nya 2000 lilitan. Kemudian induksi magnetnya atau B 0,2 Weber per meter persegi. Nah, di sini timbul Emax atau GGL induksi maksimumnya 20 volt, maka kecepatan sudut atau omeganya sama dan berapa? Nah, sahabat fisika ingat, untuk generator itu untuk menentukan GGL induksi maksimumnya atau Emax-nya itu dirumuskan Emax sama dengan BA omega N bakwan gitu kan. Nah, di sini Emax-nya udah diketahui 20 sama dengan B-nya 0,2 dikali A-nya 50 dikali 10 pangkat min 6 dikali omega kali N-nya 2000. 2000. Nah, di sini 20 sama 2000-nya boleh kita coret nih 20. Berarti masih 100 kan? Ini tinggal 1 sama dengan 0,2 dikali 50 itu kan 10. 10 dikali 10 pangkat min 6 dikali omega dikali 100. Oh, berarti 1 sama dengan berapa nih? 10 kali 100 kan 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 6 berarti masih 10 pangkat min 3 kali omega. Oh, jadi omeganya sama dengan 1 dibagi 10 pangkat min 3 atau 10 pangkat 3. Jadi nilainya adalah 1000. Itu radian per sekon. Ada nggak? Iya, jadi jawabannya adalah yang D. Next soal berikutnya nomor 30. Data spesifik dua generator ditunjukkan dalam tabel berikut. Jika kedua generator berputar dengan frekuensi yang sama, perbandingan GGL maksimum generator A dan B adalah berapa? Nah, jadi di sini ada dua generator, yaitu generator A dan B yang memiliki spesifikasi yang berbeda. Di sini jumlah lilitan generator A atau N-nya itu 6000, NB 1200. Kemudian induksi magnetnya atau B di sini 3 kali 10 pangkat min 2, yang B 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, yang ditanyakan perbandingan GGL maksimum A dan B atau EA banding EB. Ini sama dan berapa? Nah, kita ingat tadi untuk generator bahwa Emax itu sama dengan BA omega N bakwan itu. Jadi kalau EA banding EB ya berarti sama dengan BA dikali. Nah, di sini yang beda kan B sama N-nya. Jadi luas sama kecepatan sudutnya itu sama dikali N A per ini B. B dikali A kali omega dikali NB. Nah, ini yang sama boleh kita coret. Berarti tinggal sama dan berapa nih? BA-nya 3 kali 10 pangkat min 2 kali ini 6000 dibagi 5 kali 10 pangkat min 2 dikali 1200. Nah, ini boleh kita coret. Di ini nolnya coret. Nah, 60 bagi 12 itu kan 5 ya kan? Nah, ini 5 sama 5 boleh kita coret. 10 pangkat min 2 nya juga coret. Berarti tinggal berapa? Iya, yang atas tinggal 3, yang bawah habis kan? Masih 1 atau 3 banding 1. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 31. Berikut ini transformator ideal yang dihubungkan dengan sebuah lampu. Kondisi lampu akan menyala seperti apa? Redup atau terang. Nah, di sini lampunya itu dia dipasang pada kumparan yang sekunder. Kemudian kumparan primer dia dihubungkan ke sumber tegangan. Nah, di sini untuk trafo yang ideal itu berlaku hubungan bahwa NP per NS itu sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, nyala lampu, terang redupnya lampu ini tergantung pada nilai
IS-nya ini. Nah, jadi ini lampunya, ini dia akan terang jika arus yang mengalir pada lampu itu besar atau IS-nya dia besar gitu. Sebaliknya dia akan redup kalau IS-nya kecil. Nah, IS ini dia sebanding dengan VP, sebanding dengan NP, tapi dia berbanding terbalik dengan NS dan VS. Nah, di sini yang A dia redup bila jumlah lilitan sekunder diperkecil. Kalau jumlah lilitan sekunder diperkecil, harusnya IS jadi lebih besar karena NS sama IS dia lebih berbanding terbalik. Jadi harusnya kalau NS diperkecil maka IS besar, jadi lampunya dia nyalanya terang. Yang B lebih terang bila tegangan primer diturunkan. VP diturunkan, IS juga pasti turun karena ini sebanding. Jadi salah. Redup bila jumlah lilitan primer diperbesar. NP-nya diperbesar, harusnya IS-nya kan besar. Harusnya besar, harusnya terang. Yang D lebih terang bila tegangan primer dinaikkan. Tegangan primer atau VP dinaikkan, berarti IS-nya kan juga besar karena sebanding. Maka lampunya nyalanya terang. Jadi yang D itu betul gitu. Jadi jawabannya yang D. Soal berikutnya nomor 32, sebuah trafo step up mengubah tegangan 25 volt menjadi 250 volt. Jika efisiensi trafo 80% dan kumparan sekundernya dihubungkan ke lampu 250 volt 50 watt, kuat arus listrik dalam kumparan primernya adalah berapa? Nah, jadi di sini diketahui trafo step up atau trafo yang digunakan untuk menaikkan tegangan, dia menaikkan tegangan dari tegangan primernya 25 volt menjadi tegangan sekundernya 250 volt. Jika efisiensi trafo atau ETA-nya sama dengan 80% dan kumparan sekundernya dihubungkan ke lampu 250 volt 50 watt atau ini daya sekundernya berarti PS, maka kuat arus primer atau IP-nya sama dengan berapa? Nah, kita ingat untuk efisiensi trafo, ETA itu sama dengan PS per PP dikali 100%. Nah, di mana P itu kan sama dengan V kali I itu kan. Nah, berarti di sini ETA-nya udah diketahui 80% sama dengan PS-nya udah diketahui, kita langsung masukkan aja di sini nilainya 50 per. Nah, PP-nya kan belum diketahui, kita jabarin jadi V kali I. Jadi VP dikali IP kali 100%. Ini 100%-nya boleh kita coret. Berarti tinggal 8 sama dengan 50 dibagi VP-nya kan 25. 25 kali IP kali 10. 50 sama 25 kan 2 ya kan? Berarti ini aja ya. 8 sama dengan 20 per IP. Nah, IP-nya pindah ke kiri jadi IP sama dengan 20 per 8. 20 bagi 8 berapa? Ya, 2,5 ampere. Jadi jawabannya adalah yang D gitu.